Halo sahabat Matiroso, persaingan antara Veda Eka Pratama dan Hakim Danis di ajang Motor3 Spanyol 2026 sampai sekarang masih menarik perhatian ya publik Asia Tenggara, khususnya dari fans Malaysia dan Indonesia. Pada sesi di sirkuit Jerez kemarin teman-teman ya, Hakim Danis tetap berada di belakang di posisi ke-17 dengan selisih tipis 1 menit 44,88 detik teman-teman ya. Dan hasil ini berbagai komentar ya dari para fans Malaysia di media sosial ya. Banyak yang memberikan dukungan kepada Hakim Danis, namun juga mengakui performa solid dari pembalap kita dari Indonesia ya, yaitu Veda Eka Pratama. Hakim Danis perlu terus berjuang dan tidak terbebani ekspektasi di musim debutnya. Komentar Jack Aguero ya, dari beberapa orang Malaysia lah ya. Veda dinilai memiliki keunggulan tipis, bahkan disebut selalu di depan dalam beberapa sesi, tulis Azhari Asim. Selisih waktu yang sangat dekat membuat persaingan keduanya dinilai masih sangat terbuka. Nah teman-teman ya, ini ternyata banyak ya yang menyoroti antara Veda Eka Pratama dan Hakim Danis teman-teman ya. Ada pula ya sebuah kritikan yang menilai gaya balap Hakim Danis itu masih kurang agresif katanya ya. Sementara sebagian fans lain justru menyoroti faktor teknis ya, seperti performa motor. Menariknya selisih waktu antara pembalap di Motor3 Spanyol 2026 ini sangat rapat teman-teman. Dari posisi pertama hingga ke-18, hampir semua pembalap mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 44 detik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa balapan diprediksi berlangsung dalam satu grup besar, di mana peluang untuk menembus posisi depan masih terbuka lebar ya, termasuk bagi Hakim Danis lah ya. Jadi nanti di sesi balapan berikutnya ya, nanti kita lihat apakah Hakim Danis atau Veda Eka Pratama itu bisa di posisi depan. Kita lihat nanti teman-teman ya di Prancis ya. Secara performa Veda Eka Pratama terlihat sedikit lebih konsisten ya, terutama dalam menjaga ritme lap ya. Namun Hakim Danis juga dinilai memiliki potensi besar juga teman-teman ya, terutama saat balapan berlangsung dibanding sesi latihan. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa pengalaman dan strategi balapan akan menjadi kunci utama, bukan sekedar catatan waktu saja. Nah, kedua pembalap ini ya dipastikan harus melalui sesi kualifikasi Q1 teman-teman ya. Mereka wajib finish di 4 besar untuk bisa melaju ke Q2 dan mendapatkan posisi start yang lebih baik. Nah, kita tahu sendiri ya lah, kemarin Hakim Danis itu startnya di mana dan Hakim Danis di mana teman-teman ya. Nah, tantangan seperti trafik di lintasan, bendera kuning, serta strateginya ya akan sangat menentukan hasil akhir semua pembalap lah tentu saja ya. Duel antara Eka Pratama dan Hakim Danis di sirkuit Jerez ya menghadirkan perbandingan yang cukup menarik ya. Pengalaman versus talenta. Secara statistik teman-teman ya, Hakim Danis itu jelas ya, lebih unggul dalam hal pengalaman di Jerez ya. Ia telah mencatatkan 16 kali tampil di sirkuit sepanjang 4,4 km tersebut dengan torehan 4 podium. Wah, ini sangat luar biasa Hakim Danis teman-teman ya. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa Hakim Danis sudah sangat memahami karakter lintasan Jerez, mulai dari titik pengereman hingga racing lane terbaik lah ya. Pengalaman ini membuat modal penting dalam menghadapi persaingan ketat di Motor3. Nah, di sisi lain teman-teman ya, belibet ini. Veda masih tergolong pendatang baru di sirkuit Jerez teman-teman. Akan tapi kita juga sudah melihat ya bagaimana performa Vega di Jerez kemarin ya. Nah, pembalap berusia 17 tahun itu baru 6 kali ya mengaspal di sirkuit Jerez melalui ajang Red Bull Rookie Cup
dan Junior GP. Dari jumlah tersebut, Veda baru mengoleksi 1 podium. Namun perjalanan awalnya menunjukkan progres yang cukup menjanjikan ya. Pada musim 2024, Veda sempat gagal finish di balapan pertama, tetapi mampu bangkit dan menutup seri dengan finish di posisi ke-11. Meski kalah ya dalam hal jam terbang, Veda Eka Pratama memiliki keunggulan lain ya, raw talent dan kemampuan adaptasi cepat ya. Performa impresif di level Grand Prix musim ini menunjukkan bahwa ia mampu berkembang dengan cepat tanpa membutuhkan waktu lama untuk bersaing di barisan depan. Nah, kemampuan membaca lintasan, keberanian saat overtaking teman-teman ya, serta konsistensi menjadi faktor yang membuat Veda tetap kompetitif meski minim pengalaman di CRS. Nah, kita itu kan jika kita melihat data, Hakim Danis unggul dari sisi pengalaman dan kenyamanan di lintasan. Akan tetapi, namun Veda hadir dengan momentum positif dan potensi besar untuk mengejutkan. Persaingan keduanya di Motor3 Spanyol 2026 diprediksi akan ketat. Memang sangat ketat sekali teman-teman ya. Pengalaman bisa menjadi keunggulan, tetapi di kelas Motor3, talenta dan eksekusi di lintasan seringkali menjadi penentu utama. Nah, oke teman-teman ya. Itulah tadi sesuatu yang sangat luar biasa lah ya, yang ditunjukkan oleh Veda Eka Pratama ya. Persaingan yang sangat cukup ketat dan Veda itu mampu melakukan hal yang terbaik, dan Veda juga mengatakan sangat bersyukur lah ya dalam pertandingan tersebut, bahkan merasa puas kita menontonnya walaupun Veda Eka Pratama itu tidak naik di podium. Akan tapi ketika kita melihat performa dari Veda Eka Pratama, ini cukup menarik teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf seandainya ada salah kata. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.